Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, langsung saja pada hari ibadah syukur Natal kita tanggal 25 Desember 2020 saya beri tema Immanuel. Saudara, tema ini tentu tema yang umum, tetapi saya ingin membagi berkat bagi saudara. Immanuel adalah tema kita di hari Natal ini. Matius 1 ayat yang ke-23 kita baca sama-sama. Saudara, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, saya mau tanya, di luar dengarkah? Baik, sekali lagi, di luar dengarkah? Oke, puji Tuhan. Kalau tidak dengar, saya doakan saudara supaya saudara dapat mendengar dengan baik. Tapi saya yakin saudara dengar. Nah, saudara, sebenarnya latar belakang kata Immanuel itu telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dan karena itu teks saya sesungguhnya berada di Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-17. Saudara, Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 17, nubuatan mengenai Immanuel yang akan lahir, yang disebut Yesus itu sebenarnya telah dinubuatkan ribuan tahun sebelum Yesus datang, yaitu Yesaya pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat 17. Namun menyingkat waktu, izinkan saya baca beberapa bagian ayat ini. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia raja Yehuda, maka Rezin raja Aram dengan Pekah bin Ramalia raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syir-Yashub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya, pada padang tukang penatu. Ayat yang keempat, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Ayat terakhir saya baca ayat 13-14. Saudara lihat ini, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allah juga. Ayat 14 adalah nubuatan daripada Immanuel. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia siapa? Immanuel. Ayat yang ke-15, ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Saudara, kata Immanuel di dalam Matius pasal yang ke-1 sebenarnya telah dinubuatkan oleh Yesaya. Nah, ketika kita memahami Immanuel itu sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu Imanu. Imanu itu atau Imanu dan El. Imanu dari kata im itu artinya menyertai. Dan yang kedua adalah El. El adalah dasar dari kata Eloah. Eloah itu artinya Allah. Jadi saudara, ada kata Nu di situ. Nu di situ artinya kita. Jadi kalau kita gabung, bahasa Indonesianya Allah beserta kita, Allah menyertai kita, Allah dengan kita. Kira-kira begitu. Demikian definisi daripada Immanuel. Nah, pertanyaan
pertanyaannya, sebenarnya mengapa Immanuel dijanjikan kepada orang Israel, atau lebih tepat kepada umat Tuhan, khusus berhubungan dengan Natal? Sebenarnya Natal, oleh Matius dia tulis karena dia sadar bahwa ada satu nubuatan bahwa akan lahir seorang yang bernama atau dinamakan Immanuel, Allah beserta kita. Pertanyaannya, mengapa Allah beserta kita? Itu pertanyaan. Mengapa Allah beserta kita di malam Natal atau di hari Natal? Mengapa ayat ini keluar? Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, latar belakangnya adalah, kalau kita lihat, adalah di dalam tadi firman Allah di dalam Yesaya pasal yang ke-7. Rupanya latar belakang Immanuel pertama kali muncul karena ada seorang raja Yehuda bernama Ahaz. Ahaz ini adalah seorang raja keturunan Daud yang memerintah atas Yehuda. Nah, saya boleh jelaskan sedikit keluar dulu. Saudara harus tahu bahwa Israel itu terbagi menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, Israel itu sendiri terpisah. Jadi ada 10 suku yang mengikuti Israel, yang tadi bekerja sama dengan Aram tadi. Yang 2 itu yang disebut Yehuda. Jadi saudara-saudara, yang Israel ini berteman dengan Aram atau Syria, mereka mau serang yang namanya Yehuda, yang 2 suku ini. Jadi dalam keadaan mereka mau diserang karena ada kubu yang berteman, yaitu Aram dan siapa tadi? Yaitu Aram dan Israel, ingin menyerang yang namanya Yehuda. Dan dalam keadaan itu, pada ayat 1 kalau saudara lihat, di situ dikatakan begini. Pada ayat 1 dikatakan begini. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia raja Yehuda, maka Rezin raja Aram dengan Pekah raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkan. Ayat 2 paling menarik. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah kamu. Maka perhatikan ini, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan. Jadi ini latar belakangnya. Ahaz sedang ketakutan karena dia punya kota yang bernama kota Yerusalem atau Yehuda itu akan diserang. Mereka akan dibunuh. Nah, saudara-saudara, pada zaman itu, kalau raja dikalahkan, itu bukan hanya raja dikalahkan, rakyatnya dibunuh, hartanya diambil, perempuannya akan diambil menjadi istri daripada orang yang menang. Dan yang paling menakutkan, kalau bisa dapat rajanya, dan rajanya harus dipenggal kepalanya. Jadi bisa bayangkan, sekarang ada 2 suku yang, 2 negara, 2 bangsa yang besar, satu Israel, satu Arab, ingin membunuh mereka. Dan akhirnya sadar bahwa Tuhan, saya tidak bisa bikin apa-apa. Lalu datanglah kata ini, jangan takut, Immanuel. Jadi itu harusnya memberi harapan kepada Ahaz. Tapi Ahaz karena ketakutannya begitu besar, dia hilang harapan. Tapi tetap Tuhan memberi janji, aku menyertai engkau. Kalau Ahaz, atau kalau lebih tepat, kalau Raja Israel didampingi oleh Aram dengan jagonya, dengan andalannya, sekarang Yehuda tidak punya andalan apa-apa. Dan Tuhan selalu berkata begini, Ahaz, memang tidak ada yang menyertai engkau, Aram tidak menyertai engkau. Aram pada waktu itu ditakuti luar biasa, tapi aku menyertai engkau. Begitu, mengerti? Jadi sekarang kalau saya kembali pada konteks Matius pasal yang kedua, apa yang sedang terjadi? Hal yang sama, yaitu orang-orang Romawi sedang memperbudak atau menjadikan orang-orang Yahudi adalah orang nomor 2. Mereka dijajah oleh kerajaan Romawi. Jadi, saudara kalau lihat ini menarik. Orang-orang Romawi berkuasa atas orang Yahudi, sehingga orang Yahudi tidak bisa bikin apa-apa. Dan kalau kita baca terus menerus dalam sejarah, Israel seperti terkepung. Tapi sekali lagi Tuhan datang dan berkata, aku akan mengirimkan seorang putra yang namanya Immanuel. Bukankah hari ini kita memerlukan Tuhan? Kita seperti Ahaz, kita sedang dikepung oleh persoalan badai hidup. Covid datang, penyakit datang, di samping Covid, ekonomi hancur. Orang-orang tidak punya penghasilan jelas. Natal memberi kita harapan, ada Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kalau dia menyertai, dia berjanji dengan baik-baik. Harusnya Natal menjadi pengharapan, dan bukan Natal bukan menjadi sesuatu yang membuat kita hilang harap. Katakan amin.
Nah, saya langsung bahas saja. Kalau begitu, Immanuel ini untuk siapa? Tadi kan kita sudah bahas untuk orang-orang Yahudi yang terjajah oleh Romawi. Dan sisi perjanjian lama ada Raja Ahas orang Yehuda yang sedang mau dibunuh. Pertanyaan kita, apakah ini masih cocok dengan kita di hari Natal di zaman modern 2020? Inilah jawaban saya. Immanuel untuk siapa? Mari kita mulai bahas dengan cepat. Immanuel pertama untuk mereka yang ada dalam masalah dan tak mampu menyelesaikannya. Sekali lagi, tema Natal kita adalah Immanuel. Immanuel untuk siapa? Untuk mereka yang ada dalam masalah dan tak mampu menyelesaikannya. Saudara, tadi kan kita sudah dengar Raja Yehuda sedang dengar ada 2 pasukan besar membunuh dia, dan dia sadar dia tidak bisa bikin apa-apa. Tapi Immanuel datang supaya memberi dia harapan. Ada jalan keluar, ada solusi. Yesus namanya. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-1 saya baca. Di dalam zaman Raja Ahas bin Yotam bin Uzziah Raja Yehuda, maka Resin Raja Aram dengan Pekah bin Ramalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan siapa? Kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Bagi Yehuda, bagi Ahas, ini persoalan besar, tidak bisa diselesaikan. Tapi ayat yang kedua, mari kita baca. Ayat yang kedua, saudara. Di situ tidak ada ayat kedua. Tapi ayat yang kedua dalam keadaan takut luar biasa. Intinya begini, kembali pada poin 1. Pada poin 1 tadi saya bilang, Immanuel untuk siapa? Mereka yang ada dalam masalah yang tak mampu diselesaikan. Saudara, bagi Yehuda ini tidak bisa diselesaikan. Mereka angkat tangan dan menyerah, tunggu pasrah kapan mereka bisa mati. Hari-hari ini saya lihat dengan COVID tadi saya bilang, ekonomi hancur, orang-orang seperti kebingungan. Saudara-saudara, saya kasih contoh saja bahwa kita ini kadang sekarang berada pada posisi yang sama. Saudara lihat ini, Anda sakit, Anda harus ke rumah sakit, betul ya? Tapi kalau Anda ke rumah sakit, ada terbaring orang-orang yang tidak jelas dia COVID atau tidak. Sakit menderita, mau pergi rumah sakit COVID, mau tidak pergi rumah sakit, napas terengah-engah di atas tempat tidur. Kita bingung. Tapi saya meyakini bahwa Tuhanlah harapan kita. Katakan amin. Saudara, saya percaya banyak orang mengeluh. Tadi malam saya bahas dengan kakak adik kami dalam doa bersama menyambut Natal tadi malam. Dan kami membahas, saya tanya ada seorang keponakan saya yang bekerja di bank. Bagaimana bang? Dia bilang, Bapak, bang terasa sekali dengan COVID ini. Kami betul-betul menyerah. Ketika saya tanya beberapa orang yang berbisnis mengatakan, Bapak, tidak ada waktu yang begitu sulit kecuali di zaman COVID. Serba sulit, sampai-sampai terlalu sulit bang begitu buka hati. Kalau dulu mau proses agak sedikit panjang, sekarang ada kakak saya bilang, dulu prosesnya panjang, sekarang saudara kasih masuk, besok keluar. Kenapa? Karena sulitnya. Tapi di tengah kesulitan ini saya mau bilang sama saudara, Allah Immanuel 2000 tahun yang lalu, Allah yang sama masih berdiri samping engkau dan berkata, aku masih menyertai engkau. Katakan amin. Saudara, krisis apapun dalam hidup Anda, persoalan apapun yang Anda anggap sudah mentok, tidak bisa lagi ada penyelesaian, tidak ada lagi solusi. Dengar, jawabannya masih sama. Tuhan Allah masih ada bersama dengan engkau. Selama Tuhan Allah masih bersama engkau, saudara masih ingat waktu Petrus dan para murid mau tangkap ikan, kata Alkitab semalam-malam tidak tangkap apa-apa. Tapi waktu Yesus datang, Yesus berkata, tebarkan jalamu, dan mereka tangkap sejumlah besar ikan. Solusi selalu ada dalam Tuhan. Anda katakan amin. Waktu 5 roti 2 ikan, orang-orang tidak bisa makan karena sudah malam. Mereka undang Tuhan. 5 roti dan 2 ikan adalah persoalan besar. Siapa yang mau kasih makan 5.000 orang? Jangankan 5.000 orang. 5 roti dan 2 ikan kalau kita bikin Natal hari ini kira-kira cukup. Yang stres saya. Apalagi kalau pendeta sudah naik di sini 2 makan. Bapak Ibu, kita akan doa untuk kita makan bersama. Padahal di belakang hanya dari babi 1 kilo misalnya. Yang stres pendeta. Karena saudara tidak akan ingat khotbah saya. Saudara berkata, percuma di situ sudah makan. Sudah laparlah dengan khotbah lagi sudah makan. Sudah tapi Alkitab bilang apa pada waktu itu? 5 roti di tangan Allah, solusinya selalu ada. Pada waktu Lazarus mati, tidak ada solusi. Orang mati ya mati. Bagi Marta dan Maria tidak ada solusi. Tapi Tuhan cukup berkata, Lazarus, keluarlah. Hai Lazarus,
sedang tertidur dan mengantuk di belakang, bangkitlah. Saudara, solusi di dalam Tuhan selalu ada harapan. Katakan amin. Saya tidak tahu apa yang saudara-saudara hadapi, yang saudara katakan Tuhan tidak mungkin, tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi solusi. Itu kata Anda. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kasih tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, Immanuel untuk siapa? Yang kedua, untuk mereka yang sedang panik dan ketakutan. Saudara lihat ini. Untuk mereka yang sedang panik dan ketakutan. Ayat 2 dan 3. Saudara lihat ayat yang kedua. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Kalau tadi hanya Aram bilang mau nyerang, sekarang dia sudah dekat di sini. Lalu dikatakan, maka hati Ahaz, perhatikan, dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti apa? Pohon-pohon hutan bergoyang di tim angin. Artinya gemetar. Saudara-saudaraku, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syiar, Yashub, anak laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya padang tukang penatus. Saudara berbaik. Dalam keadaan takut, Immanuel adalah berita yang diharapkan. Pada waktu ketakutan dan mulai ada rasa panik dari Ahaz, justru Immanuel diperlukan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang punya ketakutan-ketakutan. Saya selalu bilang, kita punya ketakutan tersendiri masing-masing. Ada apa? Ada orang yang takut dengan kematian. Siapa yang tidak takut dengan mati di sini? Angkat tangan. Siapa yang tidak takut mati? Siapa yang takut mati? Angkat tangan. Tidak ada juga, puji Tuhan. Di sini ini bingung ya, takut mati tidak ada, mati pun tidak ada. Nah, saudara kembali saudara, mereka yang sedang panik dan ketakutan. Ada orang yang bukan hanya takut mati. Ada seorang teman pendeta saya yang setiap saat selalu dihantui dengan kematian. Tidur tidak bisa nyenyak, makan tidak bisa tenang. Karena seperti ada roh yang bicara dalam hatinya, besok belum mati, besok belum mati, besok belum mati. Ada ketakutan yang mengerikan sekali. Ada orang yang takut akan masa depan. Kita tidak takut dengan orang-orang akan selanjutnya. Tapi ketika saya baca ini, saya renung-renung, saudara. Saya tanya beberapa orang yang ada di Ambon yang terkena dampak kerusuhan. Saya tanya mereka, apakah Bapak Ibu tenang waktu suasana Ambon memanas? Mereka mengatakan begini, Bapak, kami makan pun mata kami terbuka. Bahkan kalau tidur, kalau bisa mata ini tetap terbuka, kami akan buka mata ini. Kenapa? Karena tiba-tiba ledakan bunyi di sebelah kami. Tiba-tiba orang terbunuh di samping kami. Itu menakutkan. Saya tanya seorang mantan veteran Timor Leste yang berhadapan dengan Fretilin. Saya tanya, Bapak dulu pernah tugas di Fretilin, di Timor Leste menghadapi para Fretilin? Dia mengatakan, ya saya pernah. Saya tanya dia, Bapak kan tentara, diajar untuk berani. Ya betul Bapak. Tapi waktu di Fretilin bagaimana Bapak? Jujur, seberani-beraninya kita. Tapi ketika kita ada di medan perang, itu ada hal yang menakutkan. Dan saya tanya, apa yang harus Bapak lakukan? Tidak ada cara lain. Baca Alkitab dan berdoa. Itu yang bikin kita tenang. Sebab kita tidur tuh kadang-kadang kita duduk gini, seperti peluru itu ada di samping, cium, cium. Wow, dia bilang menakutkan. Apalagi ketika di hutan, karena mereka menguasai hutan. Kapanpun mereka bisa terbunuh. Saudara-saudara, itu menakutkan sekali. Itu sangat menakutkan. Nah, saya membayangkan hal yang sama. Tapi Immanuel datang untuk memberikan kepada mereka, jangan takut. Selalu kalau saudara lihat berita Natal, Tuhan datang kepada para gembala, kepada siapapun di berita Natal, selalu dia katakan apa? Jangan takut. Ada apa? Saudara sudah 32 belum dapat jodoh, jangan takut. Ada, kan saya sudah bilang, pernah kami menikahkan orang umur 65 tahun, dapat umur 35. Jadi kalau saudara belum 65, jangan takut. Bapak sudah 40, belum 65, katakan amin. Saudara, jangan takut. Saya tidak tahu apa ketakutan saudara, tetapi kalau itu datang sedang melanda hidupmu, datanglah pada Immanuel, Allah beserta kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.
Jangan pernah takut dengan hidup ini, karena yang memegang kehidupan kita masih Tuhan Allah. Yang ketiga, kepada siapa Immanuel diberikan? Kepada mereka yang akan mati dan binasa. Ayat yang keempat dan yang kelima dan ayat yang keenam sudah lihat di sini. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remaya. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remaya telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, mari kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengah mereka. Ada satu hal yang mengerikan, yaitu kematian. Kematian sang raja sudah dekat. Siapa yang kalau sudah dokter mengatakan, Bapak berumur tinggal 2 minggu. Pernah saudara berkata, apa? 2 minggu? Kenapa tidak 1 minggu lagi? Tidak ada orang yang berkata begitu. Makan ketika kita dengar, wow, itu segemuk-gemuknya kita, dalam 2 minggu saya yakin Anda tidak perlu diet. Badan Anda ramping luar biasa. Mungkin kita sering-sering dokter mengatakan, toh tinggal 2 hari lagi. Bukan menikah, toh mati. Apakah saudara bisa tenang? No. Saudara, mungkin kita belum mati, tapi ketakutan mati kan selalu ada. Kenapa Anda orang batuk dalam sini? Kenapa saya kalau orang batuk sebesar? Dulu batuk biasa, sekarang batuk menakutkan. Kenapa Anda takut? Mati. Makan, tiba-tiba otak bilang, hai, diabetes. Nasi enak tapi sudah tahan sedikit. Kenapa sudah tahan sedikit? Mati. Makan daging babi, tiba-tiba ini leher tegang, Anda berhenti. Kenapa Anda tidak lanjut? Padahal pesan 2 piring, baru 1 habis. Kenapa Anda berhenti? Takut mati. Betul? Setiap kita takut mati, tapi sekali lagi, mungkin dokter mengatakan engkau 2 hari 3 hari. Saya dengan istri beberapa hari lalu diundang oleh seorang ibu jaksa untuk mendoakan teman kami, orang tua dari teman kami. Dia kena tiroid kah? Yang kena di bagian leher dan sudah bengkak. Operasi pertama di Kupang lolos, tapi di bagian sebelah tidak bisa karena katanya berisiko. 50% gampang bisa mati, 50% bisa hidup. Anda pilih yang mana? Saya bingung. Kalau 70% baik ya, ini 50-50. Operasi mati, tidak operasi mati. Anak-anaknya menangis. Tapi saya diberkati dengan oma ini. Oma ini mengatakan gini, setelah saya doa, saya pikir begini. Biasa ya kalau kami doa itu pasti dia kami Pak Pendeta, turun doa. Terus saya takut, tadi dia harus kirim ke Semarang. Tapi yang saya diberkati adalah oma ini mengatakan gini, Pak Pendeta, anak-anak saya ini menangis. Saya tidak menangis. Saya bilang sama mereka, hai, jangan menangis. Mati ada di tangan Tuhan. Saya meyakini bahwa mati dan hidup di tangan Tuhan. Dan saya yakin aman, tenang. Anak-anak berkata, Mama, tapi dia bilang tahu tapi saya meyakini Tuhan bersama-sama dengan saya. Tenang. Kalaupun Mama mati, Mama ke surga. Saudara yakin mati ke surga? Ayolah kita sama-sama mati hari ini. Maksudnya adalah berita apapun yang menakutkan, bahkan kematian, tidak boleh membuat imanmu mati. Sekali lagi, berita tentang apapun, bahkan tentang kematian sekalipun, tidak boleh membuat iman dan pengharapanmu mati. Katakan amin. Katakan amin. Yang keempat, saya cepat saja. Saya percaya saudara punya jadwal banyak ya. Tidak bisa kunjungan ya. Tidak bisa ya. Saudara tidak bisa karena saudara kalau pergi Pol PP sudah tangkap saudara. Yang keempat, mereka yang sedang ragu dan bimbang. Saudara, menarik sekali. Mereka yang sedang ragu dan bimbang itu untuk saudara. Immanuel bukan hanya untuk mereka yang mempercayai adanya Tuhan, tapi mereka yang sedang ragu dan bimbang. Saudara, mari kita baca ayatnya di dalam ayat yang ke-7, menarik 7 dan 7.
8 dan 9. Saudara lihat ini. Maka beginilah firman Tuhan, Allah tidak akan sampai hal itu. Jadi Ahaz ini belum mati, tapi pikirannya sudah mati. Berarti maksud saya, kita ini belum tahu besok apa yang terjadi. Tapi herannya kita sudah pikir besok. Itu manusia. Dan waktu dia pikir, dia ketakutan sendiri dengan apa yang dia pikir. Sudah mengerti saya pembahasan? Kita ini belum sampai hari esok, tapi kita sudah pikir hari esok. Padahal waktu dia pikir hari esok, dia ketakutan dengan apa yang dia pikir hari esok itu. Bapak bingung, Bapak tahu takutan begini. Saudara berpikir besok itu kira-kira saya dapat kerja kah? Karena sekarang banyak orang tidak dapat kerja. Anda pikir itu, kalau Anda pikir begini, yang sarjana saya tidak dapat. Tuhan pasti beta justru. Akhirnya hidupmu tidak tenang. Hidup ini bukan diatur oleh Anda. Hidup ini diatur oleh Tuhan. Ada amin. Hidup ini diatur oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah. Yang tadi saya bilang poin yang keempat apa? Untuk mereka yang sedang ragu dan bimbang. Ayat 8. Sudah lihat ini. Sebab Damsyik, ya saya tidak ada tapi saya bisa baca. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dari 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh saya. Kita banding sebentar. Kita banding ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 di bawahnya. Oke. Tuhan melanjutkan firman-Nya. Ingat, yang bisa membuat engkau tenang waktu engkau ragu dan bimbang itu firman Allah. Jadi kalau saudara mau supaya hidupmu makin hari makin tenang, hidupmu harus banyak tahu tentang firman Allah. Sebab orang mengatakan begini, keraguan itu adalah hasil produk dari apa yang Anda ketahui. Dengan baik, keraguan dan kebimbangan itu lahir dari apa yang Anda ketahui. Saya kasih contoh. Kalau saudara baca setiap hari mengenai COVID, ini hari baca COVID, mati 2. Besok mati 4. Upang sekarang 800 lebih. Yang lebih menakutkan adalah berita begini. Ada satu virus yang keluar terbaru. Jadi bukan hanya model baju yang terbaru. Virus terbaru katanya lebih jahat dari corona. Saya tidak tahu apakah karena ini corona jahat, yang keluar terbaru corona, saya tidak tahu. Tetapi katanya ada yang lebih jahat. Kalau kita baca itu tiap hari, saya mau tanya saudara, menakutkan tidak? Itu sebabnya saya lihat banyak orang sekarang sudah tidak mau. Orang dulu kirim COVID kita baca. Sekarang orang COVID langsung kita hapus, dilihat. Saya tidak mau baca, bikin stres saja. Nah, itu yang saya bilang. Kekhawatiran biasa lahir dari apa yang Anda tahu. Anda semakin baca diabetes itu kan ciri-cirinya adalah pagi-pagi saudara sudah ketiduran, ya, ngantuk-ngantuk. Lalu mau makan terus. Pertanyaan saya, dulu kita belum tahu diabetes menciri begitu. Dulu kan kita juga sering mengantuk jam 10 toh. Tapi kenapa sekarang lebih ketakutan? Karena ada berita yang kita tahu orang yang diabetes jam 10 itu ketiduran. Padahal dia lupa bahwa malam dia baru mati habis. Jadi sebenarnya polanya sama. Tapi karena kita tahu sesuatu yang banyak, akhirnya kita ketakutan. Berarti maksud saya, kan itu jangan baca lagi terlalu banyak. Itu akan menimbulkan ketakutan. Amin. Katanya diabetes luka itu tidak bisa sembuh-sembuh. Satu waktu saya pernah stres. Karena tiap kali ketemu, kayak saya pakai sendal, orang bilang, Bapak pun jempol bangka. Saya pikir, orang pertama. Ketemu lagi Bapak pun jempol bangka. Terus, akhirnya satu malam saya tidak bisa tidur. Waktu itu dia masih kecil, saya menangis, Tuhan, saya belum mau mati. Tiba-tiba Tuhan ingatkan begini, kan lu dari dulu lu pun jempol memang besar. Saya baru sadar betul juga. Rupanya mereka salah lihat. Ini memang sebangka dari lahir. Mengerti? Tapi kita kalau tahu bahwa kalau bangka itu tidak sembuh-sembuh, dia dah. Mengerti? Kalau saudara mau tenang berarti lebih banyak tahu firman. Ini betul tahu bahwa itu sebabnya saya mau bilang sama saudara. Saya harus kasih tahu saudara. Ada orang sebelum vonis dokter, dia belum diperiksa, dia aman-aman. Semua dia lipat. Saya jadi cek di dokter, kebetulan dia lihat dokter lagi gratis. Cek dulu. Pas dia habis cek, darah 500.
Sejak itu sudah tahu dia tidak bisa tidur. Saya juga kenal ada orang yang diabetes sampai 500. Dia tanpa semua. Kenapa Anda yang baru diabetes baru 200 Anda takut apa? Saya tidak bilang kita hantam saja. Tapi maksud saya adalah kita memang perlu bijaksana. Tapi keraguan saya selalu bilang dari apa yang kita ketahui. Amin. Kita belum berhadapan dengan calon mertua, tapi orang bisa bilang, woi, lu pacaran ini anak ini. Dia pun bapak itu polisi, paling sabi, Polres sana, lu jangan macam-macam. Kita sudah terpola dari pengetahuan ini, sehingga setiap kali ketemu bapaknya, mati banyak orang. Saya masih ingat persis, bapak saya itu muka, karena orang tentara mungkin, jadi jarang-jarang senyum. Lalu saya punya ipar dulu satu orang Sumba, itu lebih parah, jarang senyum. Satu waktu orang tahu bahwa kalau ketemu ini dua orang, lu jangan dapat senyum. Selamat pagi Om. Itu sudah sangat baik. Maksudnya dia jaga anak-anak perempuan. Tapi satu waktu saya pun keponakan bawa dia punya datang. Memang bapak tua bilang, tapi artinya tidak usir, berarti sudah ada lebih baik. Mengerti maksud saya? Orang boleh cerita tentang dia, maju dulu. Kalau maju sudah yang bilang, woi bapak tua harus pegang kumis dua jam. Ini masalah, ini membuat engkau tidak bisa bikin apa-apa. Mengerti maksud saya? Immanuel datang kepada mereka yang sedang ragu dalam bimbang. Saya tidak tahu saudara sedang ragu apa dalam bimbang saudara. Bimbang apa yang sedang mengancam saudara. Tapi dengar, Immanuel datang kepada mereka yang sedang ragu. Mereka yang tidak percaya bahwa Allah sanggup tolong saudara. Katakan amin. Yang masih ragu katakan amin. Yang wajah masih ragu katakan amin. Yang belum wajah sengaja sembunyi masih ragu katakan amin lebih besar. Jangan bapak nanti belum tahu, ya puji Tuhan kalau belum tahu. Tapi maksud saya adalah Immanuel datang kepada mereka yang apa? Ragu dan bimbang. Sudah ragu? Datanglah pada dia Immanuel. Dan yang terakhir, saya berharap saya dapat senyuman yang terakhir, saudara. Mereka yang kehilangan harapan dan pegangan. Saudara, Immanuel datang kepada siapa? Kepada mereka yang kehilangan harapan dan pegangan hidup. Ayat yang ke-13 14 mari kita baca. Menarik sekali. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia siapa? Immanuel. Tapi mari kita baca ayat 16. Apakah Ahaz percaya? No. Immanuel tetap diberikan kepada Ahaz yang tetap tidak percaya. Sudah lihat ini. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri kedua raja yang kau takuti ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu, atas rakyatmu dan atas keluargamu hari-hari seperti belum pernah datang sejak Efraim. Saudara-saudara, Tuhan sedang menjanjikan sebuah masa depan yang bagi Raja Yehuda Ahaz itu hari kematian, hari masa depan tidak ada. Tapi Tuhan datang berkata, tenang, ada hari di mana engkau tidak pernah lihat, yaitu hari yang luar biasa yang aku kerjakan. Tapi yang menarik, saudara tadi baca tadi di dalam ayat yang ke 12, saudara lihat ayat yang ke-12, kita mundur ke ayat 12, kita mundur ke ayat 12 di atas. Kalau saudara lihat ayat 12 menarik. Ayat yang ke-10, mulai ayat 10 di Yesaya 7 ayat 10. Oke, saudara lihat ini sebagai ayat terakhir. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, minta, saudara ini Tuhan untuk bisa meyakinkan Ahaz bahwa engkau masih punya pengharapan di dalam aku, di dalam Tuhan. Dia bilang, Tuhan yang bilang. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah satu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu satu tanda dari dunia orang. Apa maksudnya? Tanda dunia orang mati. Nanti saya jelaskan. Yang paling bawah atau satu di tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, kelihatan rohani. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Beberapa pakar teolog mengatakan kata di sini, kamu boleh minta tanda sampai sesuatu yang dari dunia orang mati, ini bicara tentang sesuatu yang tidak mungkin. Mengerti ya? Saudara bisa pergi ke Kapadala karena saudara mencintai suamimu yang telah meninggal, lalu saudara bilang, Tuhan, saya minta satu tanda.
Bapa tua bangkit pada hari ketiga. Ini sulit, ini tidak mungkin. Tapi dia bilang, boleh, kamu minta, supaya meyakinkan kamu bahwa janji saya ini tidak bohong. Kamu minta, tapi Ahaz tidak punya iman sampai di situ. Bukankah kita demikian? Nah, dan dalam keadaan itu Ahaz coba-coba merohanikan apa yang Tuhan sedang bicara dengan dia. Ahaz bilang begini, Tuhan, saya tidak mau mencoba Engkau. Kelihatan rohani, tapi menurut para teolog, ini ayat sedang bicara tentang keraguan yang besar, hilangnya harapan dari Ahaz, sehingga pada Tuhan pun dia tidak bisa meminta, karena sudah hilang harap. Pernah saudara seperti itu? Kita orang Kristen, punya Tuhan Yesus, tapi ada waktu di mana kita berkata, sudah, percuma, berdoa itu percuma. Bukankah kita mirip dengan Ahaz? Ada kata-kata kita yang keluar kelihatan rohani, berdoa percuma. Saya mau tanya saudara, apakah berdoa percuma? No, berdoa tidak percuma. Berdoa itu butuh proses dan waktu. Tapi karena ketidakyakinan kita dan tidak sabarnya kita menunggu waktu Tuhan, berdoa rasanya percuma. Tapi dia bilang tidak, akan ada masa di mana engkau tidak akan pernah lihat secerahnya sebuah masa depan di balik dari serangan Israel dan Arab. Aku ada di sana untuk memberikan engkau masa depan yang luar biasa. Saudara, COVID tidak memberi kita masa depan. COVID seperti menutup masa depan seluruh bangsa. Tapi saya mau bilang, di dalam Tuhan, hari Natal kita harus pastikan kita berbeda dengan orang-orang yang tak percaya pada Yesus. Kita masih punya harapan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Apapun di hidup kita sedang ada dalam kondisi apapun, selalu ada harapan. Saya tutup dengan ilustrasi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada sebuah survei mengenai binatang. Ternyata binatang bisa frustrasi. Katak yang dilepas di kolam, di bak mandi, dengan dimatikan seluruh lampu, dengan katak yang dikasih nyala lampu. Katak yang dikasih nyala lampu berenang ke tepi-tepi tembok, terus berenang, sekalipun dia tidak bisa naik ke atas bak, tapi dia terus berenang. Misalnya mereka survei, misalnya sama-sama 1 jam. Yang satu yang dikasih mati lampunya itu mati dalam waktu 15 menit. Setelah dicek, rupanya karena katak itu tidak bisa lihat tepiannya, dia pikir ini masih terus dia berenang, dia pikir dia masih berenang dan tidak ada tepiannya. Tapi katak yang diberi lampu lebih punya harapan. Itu sebabnya hidupnya lebih panjang, 1 jam dia tidak mati-mati. Demikian dengan hidup kita. Tuhan adalah harapan kita. Keputusasaan membuat kita pundara naik dan turun, alias naik turun. Kita boleh nyanyi lagu ketika turun naik, tapi jangan biarkan darahmu naik turun, paling bahaya. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan di hari Natal, pasrahkan hidupmu kepada Tuhan. Allah tidak pernah berdusta. Waktu engkau dalam keraguan pun, dia masih datang berkata, aku masih membuktikan aku Allahmu. Tuhan memberkati, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita